kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Kali ini aku kedatangan Dek Clara. Nah, kali ini aku akan menjawab Q&A dari teman-teman semuanya, terutama adik-adik nih yang mau lanjut kuliah kebidanan dan bingung masih kayak mikir-mikir kira-kira aku mau masuk D3, D4 atau S1 gitu ya teman-teman. Nanti kita akan jelasin ke teman-teman semuanya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Oke teman-teman, sebelum ke video selanjutnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Silahkan Dek Clara. Hai, perkenalkan saya Clara Ulfiani. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan profesi bidan semester 2 dari instansi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Oke, jadi nanti kita akan dari dua perspektif ya teman-teman, dari D4 dan aku sendiri dari D3. Nah, sebelumnya aku juga ingin memperkenalkan diri ya teman-teman. Aku biasanya dipanggil Nova dan saat ini bekerja di salah satu instansi ya, di puskesmas tepatnya di pemerintahan daerah. Dan nanti kita akan coba membandingkan ya, kira-kira dulu tuh kuliah D3 itu ngapain aja, D4 tuh ngapain aja, kemudian prospek kerjanya nanti bagaimana, kemudian materi yang dipelajari itu bagaimana, praktiknya itu saat semester berapa, biaya kuliahnya berapa. Oke, lengkap deh pokoknya. Nah, kali ini kita akan jawab pertanyaan yang pertama ya Dek Clara. Iya, apa tuh? Tadi berapa sih lama kuliah D3, D4, dan S1 ya? Iya. Oke, mungkin dimulai dari Mbak Nova dulu untuk D3. Boleh. Jadi kalau dulu aku kuliah D3 ya teman-teman, FYI ya, for your information ya. Aku dulu kuliah di UNS. Nah, di D3 ini aku 3 tahun. Di kampus manapun D3 itu kurang lebih 3 tahun ya teman-teman ya, 3 tahun untuk kuliahnya. Nah, untuk yang D4 itu biasanya ada non-reguler dan reguler. Untuk reguler sendiri itu biasanya yang berasal dari tamatan SMA maupun SMK. Sedangkan untuk yang non-reguler itu yang dari tamatan D3, yang akan kuliah D4 itu namanya non-reguler. Nah, sedangkan untuk profesi itu lamanya adalah 1 tahun atau 2 semester. Tadi untuk yang D4 ya Dek ya? Iya. Untuk yang S1 itu juga kurang lebih untuk menempuh sarjananya itu 4 tahun. Untuk profesinya juga 1 tahun ya Dek? Oh iya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua nih Kak. Nah, untuk pertanyaan kedua tuh perbedaan antara D3, D4 dan S1 itu materi kuliahnya seperti apa sih Kak? Oke, aku akan menjawab ya, akan sharing ke teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman boleh nih komen di kolom komentar ya Dek ya. Iya, boleh banget. Dan mohon maaf nih agak suaranya keganggu karena Lagi hujannya deras banget gitu ya. Kalau dulu aku D3 kebidanan, untuk materinya semester awal itu masih dasar-dasar kayak ada PPKN, ada agama Islam, ada apa lagi ya Dek ya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada anatomi, ada farmakologi, pokoknya dasar-dasar semuanya kita pelajari ya. Nah, sedangkan untuk materi yang D4-nya, sebenarnya untuk D4-nya itu sama ya Kak? Sama seperti dasar-dasar. Untuk materi-materi awal itu sama, ada bahasa Indonesia, ada PPKN juga, ada farmakologi juga, anatomi fisiologis juga. Sebenarnya hampir sama ya untuk semester-semester awal. Nah, mungkin yang membedakan apa ya Kak? Mungkin kalau di semester selanjutnya kan kayak asuhan kebidanan, asuhan kehamilan, asuhan BBL atau neonatus itu sama, cuma yang D3 itu lebih dipadatkan ya karena kuliahnya aja 3 tahun, sedangkan yang D4 itu kan 4 tahun, ya. Mungkin lebih dipadatkan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, banyak banget yang nanya untuk kisaran biaya kuliah kebidanan berapa sih? Nah, D3 dulu silakan Mbak Nova. Oke, jadi karena dulu aku kuliah di UNS, itu kan masih universitas ya teman-teman. Dan itu kan dulu aku sistemnya UKT, jadi tergantung dengan penghasilan orang tua, kondisi rumah, dan lain sebagainya. Jadi dulu kayak dikasih form kita mengisi gitu ya teman, pekerjaan orang tua dan lain-lain. Aku dapat kisaran UKT per semester itu sekitar 8 jutaan. Banyak kok teman-temanku yang di bawah 8 juta juga banyak, yang di atas 8 juta juga banyak, tergantung dengan ekonominya gitu ya. Kemudian Dek Clara? Oh iya, nah untuk D4 sendiri saya di Poltek Semarang itu untuk biayanya di tahun saya ini
dari semester 1 sampai semester 8 untuk biayanya adalah 6.500.000, sebesar 6.500.000. Nah, itu belum termasuk biaya yang pas awal. Nah, untuk biaya yang di 4, nah saya kuliah di Poltekkes Semarang. Biasanya tuh biayanya kan beda-beda ya Mbak. Nah, itu di Poltekkes Semarang sendiri, di tahun saya ini, saya tahun masuknya itu tahun 2018. Lulusnya tahun 2022 kemarin untuk D4-nya. Nah, itu biayanya per semester itu 6.500.000. Nah, untuk profesi ini saya sedang menempuh di semester 2 ini. Nah, dari semester 1 kemarin untuk biaya per semesternya itu 8.250.000. Untuk semester 2 juga sama, 8.250.000. Nah, untuk biaya ini biasanya untuk beda universitas, beda instansi itu berbeda ya. Nah, kemudian tadi kita sempat survei ya Dea ke Iya, adik tingkat survei. kita dari lulusan Universitas Aisyah di Jakarta. Dia masuk di gelombang 3, jadi kayak ada pendaftaran gelombang 1, 2, 3. Dia dapat UKT kisaran 14 jutaan ya Dea. 10 sampai Iya, 10 sampai 14 jutaan semesternya. semester. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk biaya, karena kan setiap univ, setiap tempat kuliah instansinya juga kan beda-beda harga kuliahnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kuliah di kebidanan, survei-survei dulu aja, tanya-tanya kuliah per semesternya berapa, kemudian ada biaya tambahan atau enggak, dan lain-lain. Kalau univ negeri biasanya menerapkannya adalah UKT, jadi kita nggak ada uang mahal, tapi nanti kita bayarnya cuma per semester aja, tergantung dengan tadi kondisi ekonomi keluarga, seperti itu. Nah, nih ada informasi tambahan nih untuk biasanya ada yang menerapkan sistem asrama seperti di Poltekkes Semarang. Nah, untuk kampus Magelang, saya wajib asrama 1 tahun di semester 1 dan 2. Nah, untuk biayanya itu sekitar, kalau nggak salah itu 3.500.000 per semester kayaknya ya. Maaf kalau salah, soalnya udah lama ya. Nah, nanti setelah itu di semester 3 dan seterusnya itu boleh keluar dari asrama atau mau asrama lagi juga boleh. Nah, biasanya di asrama itu satu kamar itu 4 anak. Jadi ranjangnya tuh yang susun gitu loh. Ranjang yang susun gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari asrama itu kayak untuk mendekatkan antara pribadi yang satu dan individu yang lain gitu. Jadi untuk perkenalan gitu loh. Jadi soalnya kan kalau kuliah itu kan banyak dari daerah itu ya Mbak. Oke, jadi kalau di Poltekkes ya di Clara tadi wajib asrama 1 tahun ya tadi ya. Iya. Nah, kalau di aku dulu di Universitas 11 Maret Surakarta di UNS itu nggak ada asrama teman-teman. Jadi kita kayak misalnya dari luar Jawa, dari luar daerah itu biasanya ngekos sendiri-sendiri. Jadi nggak ada gitu. asrama. Nggak ada. Nah teman-teman, aku tuh sering banget ya dapat pertanyaan kayak, Kak, kalau habis lulus dari UNS, dari Poltekkes, apakah kita bisa langsung ditempatkan kerja atau enggak gitu ya? Nah kalau UNS ini kan bukan ikatan dinas, jadi kayak ya udah nanti kita lulus, kita udah kayak tanggung jawabnya sendiri-sendiri, kita kayak masukkan ke lowongan pekerjaan, kayak daftar CPNS ya kita mandiri sendiri gitu, kayak bukan ikatan dinas gitu lah, jadi kita mandiri, kita yang berusaha nyari kerja gitu ya. Kalau di Poltekkes gimana deh? Sama. Kalau di Poltekkes itu sebenarnya kedinasan, Poltekkes Semarang itu kedinasan tapi non ikatan dinas. Jadi nanti kita setelah lulus itu nanti kita mencari kerja sendiri. Tapi biasanya kalau instansi-instansi seperti kayak puskesmas, rumah sakit itu juga kayak mempertimbangkan untuk dari universitasnya kayak akreditasinya. Nah, kalau sebenarnya kerja itu teman-teman nggak usah kayak insecure, minder gitu. Aku dari univ ini nggak usah minder, karena banyak kok yang keterima CPNS itu bukan dari univ-univ yang wow gitu ya, tapi itu semua kembali lagi ke individunya masing-masing. Tapi teman-teman tetap harus dilihat akreditasi kampusnya ya deh ya. Iya. Biasanya A itu lebih dipertimbangkan seperti itu. Jadi teman-teman silakan cari-cari aja, mau daftar di UNS boleh banget, di Poltekkes juga boleh banget gitu ya. Karena di sana insya Allah ya deh ya banyak lulusan-lulusan yang kayak keterima di polisi, keterima di di instansi yang bagus lah ya, pemerintah daerah dan banyak banget. Kita mau promosi ya deh ya. Iya. Nggak apa-apa.
Nah, untuk gelar ya teman-teman, untuk aku D3 Kebidanan kan kuliah 3 tahun. Ya D3 lulus kemudian wisuda, itu aku udah dapat gelar ahli media kebidanan atau AMD Kep gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung kerja sih, kita harus mengikuti ujian kompetensi dulu. Kemudian baru Harus dapat lulus juga ya? harus Harus lulus, kompeten. harus kompeten, baru dapat STR, surat tanda registrasi. Kemudian kita baru bisa tuh bekerja, karena kebanyakan kayak rekrutmen RS, puskesmas dan lain-lain sebagainya, KAI dan lain-lain sebagainya harus mencantumkan yang namanya STR. Makanya teman-teman harus lulus UKOM. Nah, buat teman-teman yang mau belajar UKOM jangan lupa juga lihat channelku ya di Iya, Nova Sari. Cek channelnya Mbak Nova di video-video Iya. yang sebelumnya ya, banyak banget tuh, banyak juga tips and trick untuk menjawab soal-soal CPNS. Wajib banget diintip. Nah, buat teman-teman semua yang pengen belajar tips and trick masuk CPNS, masuk PNS, bisa jadi PNS bidan, wajib banget cek video-video sebelumnya dari Mbak Nova ini. Jangan lupa di-subscribe dulu Subscribe. dan di-like videonya, ditonton ya. Dan di situ banyak banget tips and trick dan cara-cara menjawab soal dengan detail. Betul Tuh, banget. bagus teman-teman. banget kan, ilmu banget tuh, mahal ilmu tuh. Nah, dan selain tips trik CPNS, di situ teman-teman yang lagi mau mempersiapkan UKOM juga bisa. Wah, Ya. banyak juga soal-soal UKOM ya Kak, bedah soal UKOM. Bener banget. Oke, Oh iya. wajib banget di follow ya. Ya bener banget. Dia lanjutin yang tadi, yang gelar ya. Tadi Oh kan iya. D3 kan ahli media kebidanan. Kalau D4 apa deh? Nah, kalau D4 itu STRKEB, jadi Sarjana Terapan Kebidanan. Nah, untuk kalau S1 hanya SKEB ya, Sarjana Kebidanan. Ya. Nah, untuk gelar dari D4 itu sendiri adalah STRKEB, Sarjana Terapan Kebidanan. Kenapa ada terapannya? Karena kalau D4 itu dan D3 menerapkan ilmu terapan ya. Karena kalau S1 itu Sarjana Kebidanan atau SKEB. Nah, untuk profesi sendiri itu nanti untuk gelarnya adalah BDN. Jadi misal nih, kan saya kemarin sudah D4 sedang menjalani profesi. Nah, nanti kalau lulus nanti gelar saya misalnya Clara Ulfiani STRKEB BDN gitu. Iya bener banget. Panjang juga ya. Panjang. Kalau oh ya teman-teman, nanti aku akan ingetin ke teman-teman. Kemarin tuh banyak yang nggak lolos CPNS gara-garanya itu cuma D4 aja ijazahnya, dia nggak lanjutin profesi ya deh ya, karena itu penting banget di dunia kerja gitu. Nah, ini penting banget ya teman-teman, karena dari pengalaman teman-temanku, aku tuh udah daftar di sini tapi nggak keterima. Ternyata adalah banyak yang dibutuhkan adalah D4 plus profesi, S1 plus profesi. Jadi mungkin mereka kayak profesi itu kan karena apa ya, kayak PKL gitu ya deh ya. Iya, kalau oh iya, kelupaan nih Kak. Jadi untuk profesi itu kuliahnya itu full praktek selama 1 tahun 2 semester ini full praktek. Jadi bisa praktek di rumah sakit, bisa di puskesmas juga, nanti tergantung di stasenya. Tapi full praktek, udah nggak ada kuliah lagi. Jadi full di lahan gitu. Makanya lebih dipertimbangkan ya dalam rekrutmen kalau dia punya profesi. Gitu teman. Dan STR karena untuk D4 sendiri itu nanti UKOM-nya itu setelah pas profesi. Jadi D4 itu nggak ada UKOM-nya adanya di profesi. Seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya ini perbedaan untuk praktikumnya. Nah, karena kan biasanya di kebidanan itu kan banyak sekali praktik-praktik ya. Nah, untuk D3 sendiri bagaimana ya Kak untuk praktikumnya? Jadi kalau untuk praktikum ya teman-teman, biasa ada skills lab. Jadi kita kayak praktek di ini loh deh, kayak manekin pantom ya namanya ya kalau di kedokteran. Kita praktik di pantom dulu bersama dosen, kita diresponsi bisa atau enggak. Terus selanjutnya kita praktik di lapangan kayak di puskesmas, di rumah sakit. Kalau aku dari mulai semester 2, jadi tiap akhir semester itu aku ada praktik, ada di puskesmas, di rumah sakit, kayak komunitas dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Nah, untuk D4 sendiri itu sama ya. Untuk D4 sendiri sama. Setiap semester itu praktik dimulai dari semester 2 sampai semester 8 itu full praktik biasanya di akhir-akhir pas waktu semesteran itu. Nah, untuk S1 nih Kak.
Nah, untuk S1 itu biasanya untuk praktikumnya atau kayak praktek lahan gitu, biasanya di akhir semester yang genap ya, biasanya di semester 2, di semester 4, di semester 6, dan di semester 8 seperti itu. Nah, jadi kan lulusan kebidanan ini kan luas banget ya teman-teman. Bisa di PT KAI, bisa jadi apa? Jadi polisi, Iya, polisi, jadi tentara, bisa tentara. juga. Di kantor-kantor juga bisa. Jadi teman-teman semuanya nggak usah Orangnya juga bisa loh, Mbak. Iya, bener banget. Terus jadi dosen bidan nih, Iya. teman-teman yang pengen, berarti kan teman-teman bisa ambil S1, terus lanjut S2 gitu Iya. ya, Dek ya. Nah, selanjutnya aku ingin memberikan informasi ke teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, kalau untuk dapat praktik mandiri ya teman-teman, bidan itu wajib mengambil namanya pendidikan profesi. Jadi untuk penjelasan secara singkatnya ya teman-teman ya, untuk intinya, jadi kalau mau buka praktek BPM gitu ya, untuk yang D3 itu menurut undang-undang terbaru itu sudah tidak diperbolehkan. Untuk bidan-bidan yang sudah membuka praktek dan masih gelarnya D3 itu diberi waktu sampai tahun 2026 untuk ini ya Dek, kuliah di lagi. ya sarjana kebidanan atau terapan S1 ataupun D4 Iya. plus profesi ya. Nah, itu diberi waktu sampai 2026. 26. Untuk yang mungkin masih D3 itu masih bisa kok kerja di puskesmas ya. Nah, selanjutnya adalah prospek kerja kuliah di kebidanan. Iya. Nah, Ini kali ini banyak banget yang banyak tanya-tanya banget. ya. Nah, ini yang materi inti-intinya teman-teman pasti bertanya-tanya, prospek kerjanya kayak gimana sih Kak gitu ya. Jadi, untuk D3 dan D4 ya, Dek, kita tuh berfokus pada lebih ke keahlian ya. Kalau S1 gimana, Dek? Nah, kalau S1 itu biasanya untuk ke teoritis, lebih ke teoritis ya. Untuk prakteknya aja kan berbeda ya. Kalau misal D3 dan D4 itu prakteknya setiap semester, tapi kalau untuk S1 prakteknya di akhir semester genap. Jadi semester gasal nggak praktek ya? Iya. Iya. Jadi mungkin untuk teman-teman nih yang pengen lanjut S2 kebidanan atau ingin jadi dosen, itu lebih disarankan ke S1 ya. Iya. Sebenarnya D4 juga boleh sih. Oke teman-teman, untuk prospek kerja kuliah di kebidanan ya, aku mulai dari D3 dulu ya. Iya, boleh Kak. Untuk lulusan D3, teman-teman itu bisa bekerja di PMB atau praktik mandiri bidan, bisa bekerja di klinik, kemudian bisa bekerja di puskesmas, bisa bekerja di rumah sakit. Nah, untuk kemarin, untuk rekrutmen CPNS tahun 2021, kebanyakan formasi di puskesmas itu yang dibutuhkan adalah lulusan dari D3. Untuk D4 ada juga sih, cuma mungkin beberapa aja. Kemudian selain itu temanku nih, teman-teman ada yang keterima di Kementerian Pertahanan, dia lulusan D3 juga. Terus kakak kelasku ada juga yang keterima sebagai di kepolisian ya teman-teman, dia pangkatnya adalah bintara gitu. Nah, untuk prospek kerja lulusan D3 kebidanan, teman-teman itu bisa bekerja di BPM ya, bidan praktik mandiri. Kalau sekarang tuh menyebutnya PMB, teman-teman, praktik mandiri bidan. PMB. Ya, bisa bekerja di klinik juga bisa. Kemudian di puskesmas. Nah, untuk kemarin aku kan daftar CPNS bidan nih, Iya. tahun 2021 ya. Nah, itu kebanyakan untuk formasi D3 itu dibutuhkannya di puskesmas. Jadi kebanyakan sudah betir. Gak apa-apa ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nggak perlu ragu lagi ya kalau mau masuk di kebidanan, karena untuk kerjanya itu sangat luas ya, nggak cuman jadi bidan aja, bisa loh jadi bidan untuk di struktural juga bisa ya. Jadi nggak kerja di lapangan menangani persalinan gitu, jadi di struktural gitu ya. Iya. Misal jadi kepala tata usaha juga bisa. Bisa Kepala juga di puskesmas juga bisa loh, iya, Dek. kepala puskesmas bisa, ada ya Mbak? Iya ya? ada, Iya. tapi ketentuan terbaru ya, aku pernah baca kayaknya minimal D4 atau S1 kalau nggak salah. Oh ya. iya. Temen-temen yang dari D3 mau jadi KTU atau kepala puskesmas bisa, Bisa nanti banget. lanjut kuliah dulu. Menentukan kinerja dari kinerjanya ya. Iya.
Ya baik, sedangkan untuk lulusan D4 biasanya untuk D4 itu kebanyakan di rumah sakit ya kan? Kebanyakan di rumah sakit. Untuk formasi CPNS-nya juga kebanyakan di rumah sakit juga ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak bisa kok di puskesmas kalau juga. bidan senior yang di puskesmas lulusan D4, tapi kebanyakan mereka tuh yang alih jenjang gitu Alih loh. jenjang. Dulunya dari D3, kemudian dia lanjut kuliah ke D4, dia bekerja di puskesmas. Ada yang menjadi bidan ahli dan lain sebagainya gitu. Dan banyak juga ya Dek ya yang keterima di BPJS gitu ya. bisa Bisa BPJS. kebidanan di BPJS. Sebenarnya banyak banget kita bisa ini juga loh, ada di PLP TNI juga bisa, Iya. mau jadi tentara juga bisa. Itu Di- nanti makanya jadi perwira. Iya betul. Perwira sekali. karya. Ada juga yang di PT KAI itu juga banyak yang membutuhkan Iya. dari lulusan kebidanan. Sebenarnya luas banget ya kayak untuk jangkauan prospek kerjanya. Oke, sekian video dari kita berdua. Kalau misalnya ada yang salah, ada apa ya masukan, boleh banget nih teman-teman Komen. di bawah aja. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman juga langsung aja boleh komen di bawah. Nah, cukup sekian video dari kita ya, Dek ya. Ya, oke. Kami Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan Amin. jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.